justru sejak pandemi up, naik. Kita bisa tarik data dari berbagai sumber di usaha di bidang kecantikan, skincare, tempat kecantikan itu malah naik. Sangat jarang Bu ada sebuah brand kecantikan yang ingin benar-benar komit membangun womanpreneur. Kayak tadi Ibu sampaikan, ini kan lumayan buat tambahan uang jajan. Mau ikut sukses bareng kita juga nggak mempersulit mereka dengan angka sekian tingginya yang udah nonsense gitu, nggak make sense lah ya. Hai squad semua, ketemu lagi di KZ Spot, channel khusus terkait dengan podcastnya Metamorfosis. Setelah sekian lama, mungkin 1 bulan kurang lebih, kita nggak bahas sesuatu hal tentang metamorfosisnya seseorang. Dan kali ini kita berada di tempat yang sangat spesial, di Labuan Bajo, di timurnya Indonesia, yang punya keindahan yang cukup menarik banget, yang mungkin saya bisa bilang ini salah satu keindahan yang dimiliki oleh Nusantara. Dan kali ini juga kita kedatangan atau narasumber kita itu sangat spesial, karena kita akan membahas tentang metamorfosisnya sebuah bisnis yang akhirnya sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang sudah tersebar juga dan ada juga sekarang di Labuan Bajo, di NTT tentunya. Dan kali ini sudah ketemu dengan Ibu Hilda. Halo Bu Hilda. Halo Bapak. Apa kabar Edo? Ibu? Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik, alhamdulillah. Dan ini Bu Hilda. Bu Hilda itu adalah founder, owner itu dari Kezia Skincare, dan founder juga di Kezia Facial Spot. Nah, kita akan ungkap metamorfosisnya dari mulai Kezia Skincare dan akhirnya sekarang ada Kezia Facial Spot yang sudah ada di NTT nih Bu, udah di Labuan Bajo. Nah, sebelum ke arah sana nih Bu, saya pengen tahu, meskipun saya sebetulnya udah tahu, cuman squad semua pasti mungkin pengen tahu kenapa sih ada Kezia Facial Spot, kenapa sih Kezia Skincare itu bikin Kezia Facial Spot. Nah, itu yang kita coba ungkap di sini. Mungkin Ibu bisa cerita, kalau ceritanya dari Kezia Skincare mungkin panjang juga ya Bu ya, durasinya akan cukup. Awal mula dari 2014, 2015 dan lain-lain. Kita coba cut itu, kita bahas yang paling spesial ini adalah terkait dengan Kezia Facial Spot. Ibu Hilda, kenapa sih awal mulanya bikin atau meng-create sebuah bisnis yaitu namanya Kezia Facial Spot? Nah, awal mulanya itu terinspirasi dari sebuah pom bensin. Pom bensin? Nah, sempet lagi perjalanan keluar kota, motoran nih. Nah, ngeliat bensin yang dijual literan. Nah, itu kan ada juga namanya usaha bensin yang rumahan gitu ya. Nah, di situ nggak tahu tiba-tiba tercetus aja kepikiran, kenapa nggak di daerah-daerah itu juga dibuat tempat perawatan kecantikan seperti tempat pom bensin ini, di mana-mana ada gitu loh. Nah, kepengen juga mewujudkan memang visi misi kita sendiri, Kezia Skin Group itu semua bisa glowing. Glowing itu bukan hanya hak orang tertentu aja, kalangan tertentu aja, nggak mesti sosialita aja, nggak mesti wanita aja, siapapun itu berhak glowing. Siapapun, baik wanita, pria, tua, muda, bahkan anak remaja aja sekarang udah aware banget akan kesehatan kulitnya. Nah, dari situ kepikiran, udah deh bikin aja tempat perawatan kecantikan yang bisa memberikan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang di daerah-daerah. Karena kita tahu di daerah-daerah juga banyak belum merata gitu ya, belum tersebar merata tempat perawatan kecantikan. Ada, harus berjalan jauh ke kotanya dulu. Nah, itulah tercetus dari situ, Pak. Berarti tercetusnya dari bisnisnya BUMN loh. Berarti kalau mungkin saya coba ambil poinnya dari pom bensin itu, mungkin biasanya mungkin squad semua itu ngelihatnya adalah Pertamina,
SPBU yang kesannya itu besar gitu. Tapi di daerah itu ada Pertamini. Yes, SPBU mini lah mungkin gitu, pom mini. Nah, dari sini Bu Hilda terinspirasi untuk diimplementasikan di dalam usaha kecantikan. Kan gitu ya, Bu Hilda. Nah, ini yang saya sedikit penasaran, mau memperdalam ketika Bu Hilda jalan-jalan dapatkan sebuah inspirasi yang ternyata inspirasi itu bisa dibilang mungkin kalau saya mungkin out of the box. Maksudnya ketika dia jalan ngelihat sebuah usaha yang itu bisa diimplementasikan di perawatan kecantikan juga. Nah, biasanya nih dalam sebuah bisnis yang ternyata ini inspiring banget gitu, bisa memberikan sebuah perawatan yang namanya Kezia Facial Spot yang akhirnya itu untuk merata di semua daerah, karena tadi semua berhak glowing juga kan gitu. Semua berhak cantik, semua berhak merawat kulitnya juga. Nah, Ibu ketika awal mulanya setelah itu muncul, terus ini bisa tersebar mungkin kurun waktu 1 tahun. Betul. Ya betul ya Bu ya. Ya benar 1 tahun, karena setahu saya Ibu Hilda running itu September tahun kemarin ketika COVID juga, dan sekarang ketemu di September 2022 sudah tersebar kurang lebih di 50 cabang, 50 daerah. Kenapa itu bisa diwujudkan di tengah-tengah COVID? Padahal sebetulnya kalau dalam segi bisnis kan COVID ini banyak yang up and down, inflasi dan lain-lain. Nah, Ibu kenapa dari inspirasi itu yang didapat akhirnya diimplementasikan di tengah-tengah COVID? Nah, ini menarik ya. Jadi memang Pak, kita tahu selama pandemi itu banyak sektor yang terpukul. Nah, beda dengan di bidang kecantikan, di dunia kecantikan. Justru sejak pandemi naik. Kita bisa tarik data dari berbagai sumber di usaha di bidang kecantikan, skincare, tempat kecantikan itu malah naik. Karena yang terpenting masyarakat Indonesia ini walaupun di rumah aja, dia itu malah menambah informasi dengan online gitu, dari berita-berita online. Nah, mereka itu semakin aware, semakin paham atas pentingnya menjaga kulit, pentingnya merawat kulit supaya kulitnya sehat gitu ya. Nah, ini balik lagi ke semua bisa glowing. Ya, betul. Ya. Nah, dari situlah saya juga melihat pandemi ini banyak orang-orang yang kehilangan lapangan pekerjaan. Nah, kenapa enggak kita ciptakan suatu bisnis yang bisa membuka lapangan pekerjaan baru buat masyarakat terutama masyarakat di daerah gitu. Dan dari situ juga dengan adanya tempat perawatan Kezia Facial Spot ini diharapkan juga dapat melahirkan womanpreneur dan youngpreneur yang baru. Nah, banyak kan selama pandemi suaminya terkena impact pemotongan jam kerja, bahkan ada yang di PHK. Dengan adanya usaha di bidang kecantikan ini, perempuan pun yang tadinya di rumah aja bisa produktif, bisa membantu menambah uang belanja lah ya gitu, kalau ibu-ibu di rumah gitu ya. Waktunya bisa jadi produktif, bisa menghasilkan lah gitu. Nah, ini poin paling utama sebetulnya ketika Bu Hilda ingin membangun, ingin mengakomodir itu womanpreneur baru. Itu poinnya. Kalau saya tangkap dari penyampaiannya Bu Hilda, bahwa ketika meskipun itu COVID dengan berbagai dinamika ekonomi yang terjadi, impact yang lumayan cukup luas juga, tapi Bu Hilda tetap ketika menemukan sebuah inspirasi, akhirnya inspirasi itu bisa diimplementasikan untuk membentuk womanpreneur baru di setiap daerah. Mungkin bisa dibilang di lokal-lokal daerah kan gitu. Betul, ya Bu ya, karena dari mungkin kalau semua sempat lihat metamorfosis episode sebelumnya, itu ada Bu Anggi di Banyuwangi juga, terus ada Bu Anggri juga yang di Jogja. Itu mereka join untuk Kezia Facial Spot di tengah pandemi. Kenapa? Karena tadi yang Bu Hilda sampaikan, memang kecantikan itu bisa dibilang mungkin nggak berdampak ya Bu ya, di tengah COVID nggak berdampak, sampai akhirnya ini bisa
tetap meluas merata di berbagai daerah di Indonesia gitu loh. Nah ini yang cukup menariknya karena sangat jarang Bu ada sebuah brand kecantikan yang ingin benar-benar komit membangun womanpreneur. Yang ada itu mungkin apa ya, memperah dalam tanda kutip, mungkin saya bisa bilang, saya catat itu memperah jaringan yang ada gitu loh. Tapi ini enggak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika berbicaranya only distributor, only reseller dan lain-lain, inget loh, perawatan itu, yang namanya perawatan kecantikan itu ada treatmentnya. Itu kadang yang lupakan gitu Bu. Nah ini mungkin Ibu bisa sampaikan, ketika mengkolaborasikan, mengkombinasikan antara produk perawatan dengan treatmentnya. Karena ya balik lagi mungkin ada masalah-masalah kulit yang posisinya ketika berbicara produk perawatan dengan sedemikian rupa yang Kezia Skincare juga sudah punya dan akan terus berkembang gitu. Di sini pun ada perawatannya juga. Nah ini Bu mungkin bisa disampaikan terkait dengan mengkolaborasikan antara produk perawatan dengan treatmentnya. Jadi memang kalau untuk Kezia Pak, selalu kalau mendevelop sesuatu baik produk dan treatment itu selalu memikirkan kita harus memberikan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, masalah-masalah itu kita kumpulkan, kita carikan solusi. Ternyata ada juga yang di daerah-daerah ini mungkin kurangnya informasi, kurang teredukasi. Maka dari itu mereka tuh menggunakan produk-produk yang bisa dibilang berbahaya, tapi mereka nggak tahu bahayanya. Jadi Kezia sendiri memang komit menciptakan produk itu yang sesuai dengan masalah kulit masyarakat Indonesia, memberikan jawaban atas apa yang mereka cari. Di samping itu ada beberapa orang, bahkan sudah banyak juga yang jadi korban skincare abal-abal, skincare yang sebenarnya berbahaya. Nah itu kita carikan solusi. Kalau misalnya dengan produk sudah nggak kena, produk ini udah bekas pemakaian bahan merkuri atau hidrokinon, mau nggak mau kan butuh perawatan lebih, treatment. Nah inilah yang menjadi core dari Kezia Facial Spot, harus memberikan treatment itu, tapi tidak mempersulit mereka. Mereka tidak perlu mobile ke kota, namun bisa di daerah sendiri gitu. Nah inilah yang kita harus wujudkan visi misi, semua bisa glowing. Siapapun hingga ke pelosok Nusantara, Kezia Facial Spot itu dapat mengakomodir bahwa dengan adanya produk dari Kezia, dengan adanya treatment dari Kezia Facial Spot dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul tadi. Semua bisa glowing tanpa harus berbahaya. Betul. Itu ya. Maksudnya kalau saya tangkap ada yang berbicaranya glowing yang seperti apa dan lain-lain, tapi ini Kezia tadi setelah berbicaranya inspiring, terus womanpreneur juga, dan ada edukasinya. Edukasi yang tidak mungkin membodohi masyarakat lah. Ketika berbicaranya, oh saya mau perawatan, saya harus ke kota dulu, baru boleh bisa saya perawatan, boleh bisa saya treatment. Ternyata ini di kota kecil pun kasarnya gitu, yang ya seperti Labuan Bajo ini sebetulnya yang mungkin bisa dibilang kota kecil dengan terkenalnya akan pariwisatanya, tapi di sana ada tempat perawatannya juga gitu loh. Itu yang saya tangkap dari poinnya Bu Hilda, bahwa ketika bicara inspirasi itu komit terhadap pengusaha juga, pengusaha lokal. Mungkin kalau saya bisa tangkap terkait dengan UKM. Betul. Ya, UKM di Indonesia yang sedang digeborkan juga oleh pemerintah, oleh presiden kita, bahwa kita harus fokus membangun usaha-usaha kecil atau mikro menengah gitu yang ada di setiap daerah, yang kita wujudkan melalui Kezia Skin Group. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah ini Bu, ketika ada seorang wanita, kadang dia suka bingung, kayak tadi Ibu sampaikan, ini kan lumayan buat tambahan uang jajan atau tambahan buat apa ya, belanjanya, atau mungkin juga bahkan sampai membantu perekonomian di keluarganya juga. Nah tapi kadang bingung, saya mau usaha apa, terus saya takut rugi gitu,
saya takut, saya nggak paham. Meskipun saya suka pakai kecantikan, pakai perawatan gitu, pakai skincare lah. Saya udah pasti kalau Indonesia tuh perempuan-perempuan udah sadar akan sebuah perawatan. Nah, tapi dia masih takut untuk melangkah untuk usaha. Nah, mungkin di sini Ibu bisa sampaikan ke squad semua, ketika ingin melangkah usaha itu baiknya seperti apa? Ya pasti melakukan survei dulu, dan tidak dipungkiri di Kesha Skin Group ini kita selalu komit memberikan jawaban, memberikan solusi, juga nggak hanya memikirkan jualan, tapi kita juga memberikan edukasi, pelatihan, bimbingan, ya pokoknya sebagai seorang yang terjun langsung dalam bisnis itu diwajibkan harus selalu membuka diri untuk mengisi atau belajar terus. Kita nggak mungkin buka usaha, cukup buka usaha aja tanpa harus mengontrol ya. Kita harus terjun juga, terjun langsung, mengontrol, ikut berpartisipasi memajukan usaha kita. Kita harus mau tahu juga apa sih yang menjadi tren, kita belajar. Nah, di samping itu kita juga di Kesha Skin Group sendiri kan, Bapak tahu sendiri, kita nggak pernah lepas sehari pun tanpa memberikan edukasi, tanpa memberikan pelatihan. Nah, di situ mungkin yang tidak didapatkan di brand lain atau di usaha lain gitu ya. Kita benar-benar komit mau memberikan informasi sedetail-detailnya, memberikan penjelasan, memberikan masukan. Bahkan kita ada controlling ya Pak. Controlling. Setiap sebulan sekali. Monitoring evaluasi juga ada. Yes. Gitu. Ya memang itu hal yang paling penting, karena kalau saya lihat Bu Hilda pun mungkin bisa dibilang nggak ada istirahatnya gitu, selalu berbicaranya mencari hal-hal baru, mencari hal-hal inovasi yang baru, karena ya saya kalau secara penampilan gitu Bu Hilda gimana sudah nggak sukses ngebangun dengan Kesha Skin Group ini ada Kesha Skincare-nya, ada Kesha Beauty Clinic-nya juga, sekarang udah ada Kesha Facial Spot yang udah 50 cabang, tapi nggak berhenti. Kalau squad semua pun lihat di channelnya Kesha Spot, kemarin kita baru dari Makassar ya Bu. Betul. Grand Opening Makassar. Seminggu kemudian lanjut sekarang ke Labuan Bajo. Jadi itu nggak pernah kita berhenti. Begitupun untuk wanita semua di Indonesia. Jangan pernah takut ketika di sana punya kemauan. Itu yang saya dapat dari Bu Hilda tadi sampaikan. Yang penting ada kemauan. Ketika ada kemauan dan ingin selalu belajar, yang selalu kita berikan hal apapun, silakanlah melangkah gitu. Karena adanya Kesha Skin Group ini pun bukan hanya berbicara perawatan dalam segi kecantikan, tapi perawatan mungkin dalam segi ekonomi. Betul. Perawatan juga dalam segi ide, inspirasi juga. Jadi bahkan Bu Hilda ini pun langsung terjun loh, komunikasi dengan setiap mitranya, dengan setiap distributor, reseller juga dan lain-lain. Karena apa? Karena yang kita bangun adalah hubungan emosional yang ingin mewujudkan semua womanpreneur di Indonesia bisa berkembang. Jangan pernah takut. Kalau saya tarik lagi, jangan pernah takut untuk melangkah gitu. Jangan pernah takut untuk meraih mimpi. Ini Bu, karena banyak banget wanita di Indonesia yang lihat YouTube, dia bisa beli ini, dia bisa keluar negeri kan gitu ya Bu ya. Tapi kok saya nggak bisa pakai mobil Lamborghini misalkan gitu. Wah, itu mimpinya tuh kemana-mana. Mungkin Ibu bisa sampaikan juga ketika ingin mewujudkan mimpi setiap wanita, hal yang harus langkah-langkah pasti yang harus dilakukan gitu, biar tidak terus menjadi mimpi terus, biar nggak tidur terus lah dalam tanda kutip, tapi benar-benar harus diwujudkan. Nah, ini mungkin Ibu yang akhirnya sudah mewujudkan itu dengan Kesha Skin Group, ada Kesha Skincare, Kesha Beauty Clinic, Kesha Facial Spot, bahkan saya lupa satu lagi saya sampaikan, ada Kesha Life Metamorphosis. Itu adalah salah satu mungkin bukan yayasan ya Bu ya, kegiatan mungkin sosial ya Pak ya? Sosial eksperimen. Sosial eksperimen dari Kesha Skin Group juga, yang berkomitmen selalu berbagi. Itu yang nggak Ibu tinggalin juga. Nah, ini Bu mungkin yang bisa Ibu sampaikan ketika Ibu sudah meraih mimpi. Tapi saya nggak tahu ya, apakah ini mimpinya Bu Hilda
atau bukan gitu, atau mungkin ternyata mimpi Bu Hilda tuh udah lebih jauh daripada saya gitu. Nah mungkin Ibu bisa sampaikan, bisa meraih sampai sekarang. Oke. Ya kalau impian ya kita harus setinggi langit gitu ya. Nah, kejarlah impianmu dengan cara konsisten. Jangan baru sebentar berjuang belum merasakan hasil sudah komplain. Nah, itu yang salah ya. Kita harus konsisten, mencari tahu, harus mencari solusi. Namanya hidup pasti ada masalah. Namanya usaha pasti ada tantangannya. Kita harus cari solusi, bukan komplain atas masalah yang timbul di situ. Nah, yang penting kita mau melakukan usaha itu dengan konsisten, kita punya goals. Kalau hidup tanpa tujuan percuma. Jadi usaha itu tujuannya apa dulu? Misalnya kayak kita ya sebagai Kezia Skin Group, visi misinya semua bisa glowing. Kita wujudkan dengan cara apa? Cara hemat dan mudah tampil cantik. Kita nggak mempersulit orang yang mau ikut sukses bareng kita. Kita juga nggak mempersulit mereka dengan angka sekian tingginya yang udah nonsense gitu, nggak make sense lah ya. Kita kasih mereka dengan total segini, itu nggak membantu UMKM. Tapi kalau di Kezia, Bapak tahu sendiri angkanya itu sangat mempermudah. Nah, sangat mempermudah untuk setiap wanita meraih mimpi. Itu sebetulnya yang saya lihat dari setiap inovasi yang Bu Hilda lakuin, sebetulnya langkah-langkahnya ketika berbicara semua bisa glowing dalam hal apapun jadinya. Glowing dalam fisik, glowing juga dalam segi batin mungkin ya Bu ya. Ketika saya sukses, saya bisa meraih mimpi, itu punya kepuasan tersendiri, bukan hanya sekedar materi. Ketika Bu Hilda selalu memberikan edukasi baik itu dalam segi digital marketing kan gitu ya Bu ya, dalam segi promosi, dalam segi inovasi produk dan lain-lain, semakin pintar juga gitu loh. Nah Bu, saya pengen masuk mungkin ketika Ibu menjalankan ini dengan tadi Bu konsisten di Kezia Skincare pun tetap berjalan, The Kezia Beauty Clinic pun tetap berjalan konsisten juga kan gitu, dan sekarang ada Kezia Facial Spot juga berjalan. Tapi yang menarik yang tadi saya sampaikan, ada Kezia Life Metamorphosis yang Bu Hilda tidak meninggalkan rasa-rasa ingin berbagi. Manfaat itu kan luas artinya sobat semua. Jadi ada manfaat terkait dengan tadi mungkin produk yang dikeluarkan oleh Bu Hilda dengan Kezia Skincare itu punya manfaat yang bagus buat kulit, manfaat baik buat kecantikan dan penampilan. Ada juga manfaat terkait dengan ekonomi, yaitu mempermudah dalam segi usaha dengan modal yang minim kan gitu ya Bu ya. Tapi sudah punya tempat usaha yang jelas wujudnya, baik itu dalam segi reseller atau distributor atau Kezia Facial Spot juga. Dan di sini ada juga manfaat terhadap masyarakat banyak, terhadap masyarakat dari mulai yang tidak mampu kan gitu ya Bu ya. Kita juga berbagi. Nah, Ibu kenapa sih bikin itu? Nah, karena kita punya usaha itu, goals saya, goals tim, goals semua Kezia Skin Group itu adalah menjadi berkah buat banyak orang, Pak. Kalau di produknya kita bisa mencapai goal, semua bisa glowing. Begitu juga Kezia Beauty Clinic-nya, For Perfect Beauty, dengan Kezia Facial Spot-nya, sinarkan wajah Nusantara. Kalau untuk di Kezia Life Metamorphosis sendiri, bisa menjadi penyalur berkah untuk banyak orang. Jadi itu komit kita semua, bagaimana yang kita dapatkan dari masyarakat, kita berikan lagi untuk masyarakat. Kita menjadi, tidak hanya menjadi tempat untuk tim kita aja, grup kita aja, tetapi buat banyak orang pun Kezia ini dapat dikenal luas. Oh, mereka juga memberikan manfaat buat kita semua. Saya sendiri punya komitmen, kita harus berbagi kebahagiaan buat mereka. Nah, yang terkait dengan Kezia Life Metamorphosis ini Bu, itu apakah memang rutin? Adanya itu Ibu bikin Kezia Life Metamorphosis itu apakah memang rutin setiap seminggu sekali membuat apa, biar squad semua tahu nih Bu, maksudnya berbaginya apa, emang yang dikasih manfaatnya apa buat masyarakat, yang kata tadi bilang dari masyarakat untuk masyarakat juga kan gitu. Nah
Ibu bikin apa sih sebetulnya di Kezia Life? Jadi kalau di Kezia Life Metamorphosis ini sebagai sarana kita berbagi untuk masyarakat yang kekurangan seperti sembako. Setiap Jumat, Pak, Jumat berkah. Oh, Jumat berkah. Yes. Jadi kita ada acara rutin berbagi. Kalau saya pas ada di tempat bisa ada waktu gitu ya, ada waktu luang itu saya terjun langsung. Kayak melihat kemarin itu sempat ada yang korban kebakaran di Tanjung Priok. Saya turun langsung menghibur mereka. Juga ada di mana ya waktu itu? Ada beberapa kejadian ya yang mana korban kebakaran, korban lainnya itu yang bencana alam, itu saya juga terjun langsung. Nah, itu sebagai sarana kita lah untuk berbagi dengan masyarakat yang kekurangan, masyarakat yang membutuhkan. Rutin Pak itu dilakukan. Setiap Jumat, dan itu dari semua grup Pak, baik dari Kezia Facial Spot, dari Kezia Skincare, dari Kezia Beauty Clinic, itu rutin. Dengan di daerah masing-masing. Jadi tim kita kan banyak nih Pak. Sometimes ada di di Bandung, di Jakarta, ada juga yang di daerah lain. Bahkan mitra kita sendiri jadi ikut punya kemanusiaannya tuh timbul. Sosialnya. Iya, jiwa sosialnya timbul di daerah-daerah juga banyak yang melakukan itu. Jadi kita kayak seperti mengajarkan hal baik ya Pak ya. Iya, betul. Nah itu yang saya sempat ingat Bu kalau nggak salah ketika COVID-nya lagi naik banget waktu itu pas versi corona gitu ya. Itu beberapa cabangnya Kezia Facial Spot itu khusus menyediakan ada sebuah meja. Itu ada beras juga ya Bu ya. Bagi-bagi beras itu yang dilakukan boleh mengambil masyarakat boleh mengambil dengan bebas juga tanpa benar-benar pure terkait dengan sosial eksperimen, jadi tanpa memperhitungkan terkait dengan bisnisnya juga gitu loh, karena sekelas Bu Hilda aja yang sudah sukses masih melakukan sosial, tingkat sosialnya tinggi banget. Itu yang mungkin bisa jadi inspirasi kita semua ketika tadi Bu Hilda dengan inspirasinya yang menarik banget menurut saya, yang out of the box gitu loh. Beliau sedang jalan-jalan menemukan sebuah pom mini atau Pertamini, akhirnya diimplementasikan di Kezia Facial Spot karena mungkin Bu Hilda melihat bahwa kok tempat kecantikan adanya cuma di kota besar aja, di kota kecil nggak ada. Masa sih orang-orang wanita-wanita di kota kecil nggak boleh perawatan, nggak boleh treatment? Ini Bu Hilda wujudkan dengan Kezia Facial Spot untuk membangun womanpreneur juga, mungkin seperti itu ya Bu ya. Womanpreneur benar-benar sukses, bukan hanya sekedar jadi reseller. Itu yang poin utamanya, karena mungkin kalau Squad semua tahu ada reseller usaha apa dan lain-lain, tapi dalam segi wujud usaha benernya dalam tanda kutip tempat loh, ketika Squad semua punya sebuah tempat usaha yang wujudnya itu ada, itu rasanya akan beda. Mungkin bisa dibilang bukan sombong ya, tapi lebih ke kebanggaan. Saya punya tempat usaha loh, namanya Kezia Facial Spot, atau saya punya tempat usaha loh, namanya ini gitu loh. Nah ini yang Bu Hilda berikan dengan komitmen terhadap UKM semua di Indonesia. Bu Hilda, terakhir yang ingin Bu Hilda sampaikan terkait dengan Kezia Facial Spot atau Kezia Skincare juga, ini ke depan akan ada apa sih? Kezia Skincare ini akan melakukan inovasi apa? Mungkin Bu Hilda mau bocorkan, silahkan. Sebenarnya saya udah tahu, cuman sedikit ya. Nah sedikit tuh spesialnya, terus biar penasaran, biar Squad semua juga bisa tahu nih, oh Kezia Skincare ternyata luas banget loh, bukan hanya sekedar berbicara produknya aja, tapi juga ada hal lainnya. Terus ternyata produknya juga variatif banget ya Bu ya. Dari dari dekoratif, mungkin kosmetik lah, atau mungkin buat Squad semua. Ada body care juga, ada skin care juga gitu loh. Nah ini Bu Hilda, apa yang mau dibocorin nih? mumpung. Ya, jadi karena Kezia Skin Group ini timnya sudah solid, sudah lengkap banget. Kita selalu melakukan riset, R&D kita juga selalu berinovasi. Nah, kebenaran dari situ, Kezia Skin Group itu akan mendevelop produk-produk baru yang mana dengan ingredient super yang belum ada ya di brand lain.
dengan bahan premium itu yang bukan hanya 1-2 tapi banyak kandungan premium di dalamnya. Di samping itu untuk produknya Pak, Ya, spill oke. dikit aja. Kalau untuk kliniknya itu pasti ada program-program menarik dari Keisha Beauty Clinic dengan suggest dan rekomend dari dokter utama. Lalu untuk Keisha Facial Spotnya setiap bulan kita akan komit mengeluarkan treatment-treatment baru yang mana memang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Jadi mengatasi masalah-masalah di daerah itu ya, kita menciptakan suatu treatment, suatu produk itu pasti disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Jadi semoga dengan adanya develop ke depan akan semakin melengkapi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam mencapai semua bisa glowing tadi. Semua bisa glowing. Dari mulai Keisha Skincare akan selalu inovasi dalam segi produknya dengan kandungan yang tadi Bu bilang mungkin belum pernah diangkat gitu, belum ada yang tahu juga. Dari Keisha Beauty Clinic jelas terkait dengan dokternya pun tadi Bu udah sampaikan, ada dokter glow juga ya Bu ya. Betul. Yang jadi apa ya, sekuat inti, mungkin saya bilang sekuat inti dari Keisha Beauty Clinic hingga ke Keisha Facial Spot yang selalu inovasi juga dalam segi varian treatment setiap bulannya, dan ini kita akan terus menyerang Bu ya kota-kota kecil ya. Harus Pak. Harus ya. Karena kita harus merata. Semua bisa glowing. Semua bisa glowing. Seluruh Nusantara akan diglowingkan nih oleh Keisha Skincare. Itu yang poin paling utama, bahwa dengan sekian bisnisnya yang Bu Hilda jalankan, mungkin tiga ya, Keisha Skincare, Keisha Beauty Clinic, Keisha Facial Spot, semua berjalan dengan inovasi-inovasi terbaiknya. Di sini mungkin saya bisa sampaikan bahwa setiap wanita di Indonesia itu berhak meraih mimpinya, baik itu mimpi untuk glowing, mimpi untuk merdekakan dirinya, meraih sebuah tingkat usaha yang lebih baik lagi. Dan di sini pun kita wujudkan dengan sosial tingkat-tingkat kegiatan-kegiatan sosial yang selalu kita berikan bersamaan dengan mitra-mitra semua di setiap cabang. Terakhir dari saya, sekian banyak yang Bu Hilda sampaikan terkait dengan inspiring seorang wanita yang sudah berjalan sedemikian rupa dari 2014 hingga saat ini, yang terus berinovasi, terus mewujudkan komitmen-komitmennya. Jangan pernah tinggalkan, jangan pernah lupakan masyarakat kita yang ada di lingkungan kita. Kita pun harus selalu perhatikan mereka, dan kita harus selalu bermanfaat buat mereka. Terima kasih. Ketemu lagi di Metamorfosis Podcast KZ Spot.